Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Redu Sakra dari kelompok 1. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan proyek 2 ujian akhir semester eh, robot 3 dan sistem otonom. Baik, izinkan saya share screen. Baik, di sini pada proyek 2 terdapat soal. Wait, sebentar. Baik, terdapat sebuah soal, sebuah robot bergerak dua roda, differential drive robot, harus bergerak dari titik start menuju titik goal pada lingkungan dua dimensi yang memiliki beberapa rintangan statis. Lingkungan dipresentasikan dalam bentuk peta, grid, atau okupasi grid, di mana sel tertentu tidak dapat dilewati oleh sebuah robot. Pada tahap awal, robot hanya bergerak berdasarkan arah langsung ke tujuan, goal to goal, tanpa perencanaan jalur, sehingga sering menabrak rintangan, terjebak pada jalur buntu, atau mengambil lintasan yang terlalu panjang. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim saya diminta untuk mengimplementasikan algoritma path planning pada simulasi robot mobile menggunakan salah satu atau lebih metode berikut. Contohnya Dijkstra, ASTAR, atau RRT, atau biasa kita sebut Rapidly Exploring Random Tree. Simulasi digunakan menggunakan Python, dan hasil perencanaan jalur akan digunakan sebagai lintasan referensi bagi robot. Pertanyaannya, bagaimana proses implementasi algoritma path planning yang Anda pilih, Dijkstra, ASTAR, atau RFD dalam simulasi robot mobile sehingga robot dapat menemukan jalur dari start ke goal secara aman dan efisien? Lalu jelaskan secara rinci. Yang pertama, permodelan lingkungan simulasi, termasuk representasi peta, grid map, atau ruang kontinu, penentuan node atau vertex-nya, dan definisi sel rintangan. Langkah implementasi algoritma path planning yang dipilih mulai dari inisialisasi proses pencarian jalur hingga diperoleh lintasan akhir dari start ke goal. Lalu perbandingan hasil jalur panjang lintasan, jumlah belokan, dan waktu komputasi. Jika algoritma Anda dibandingkan dengan algoritma path planning lain, misalnya ASTAR atau Dijkstra dengan ASTAR atau ASTAR dengan RRT, visualisasi dan analisis hasil simulasi, termasuk peta lingkungan, jalur yang dihasilkan, posisi start goal, serta interpretasi mengapa jalur tersebut dianggap optimal atau layak untuk robot bergerak. Baik, untuk yang pertama di sini saya punya struktur folder, yang mana di sini ada folder algoritma yang saya isikan dengan algoritmanya, path planning-nya gitu. ASTAR dan Dijkstra. ASTAR yang utama, Dijkstra itu sebagai pembanding saya. Jadi di sini ada 4 file. Yang pertama untuk ASTAR path planning-nya, path planner-nya. Lalu ASTAR search yang ini untuk dia mencari jalurnya di node atau vertex map-nya. Lalu begitu pula dengan yang Dijkstra, Dijkstra juga yang path planning-nya, dan Dijkstra yang start-nya itu untuk mencari node atau occupancy grid yang ada di occupancy grid-nya tersebut. Lalu di sini ada folder evaluation, yang mana di sini ada matrix. Kalau bisa kita lihat di sini ada untuk matrix.py-nya, yang mana di sini ada path length, jarak jalurnya, path length-nya, panjang jaraknya. Lalu untuk menghitung belokannya juga di sini ada di fungsi contour. Ya, baik. Lalu untuk di folder evaluation ada file benchmarking. Benchmark di sini yang mana yang akan menghasilkan path, jumlah jalurnya, panjangnya, belokannya, lalu waktu komputasinya itu berapa di sini. Lalu, nah di sini ada folder grid map saya. Di sini grid map saya 0 dan 1. Ini grid map 41 dikali 41 dan startnya itu di posisi bawah di sini 1.1. Lalu untuk goals-nya itu ada di atas di 39 kali 39 di sebelah sini di atas. Dan library-nya di sini pakai NumPy. Kurang lebih mapping yang untuk kelompok 1 seperti ini. Jadi start-nya ada di bawah sini. Start-nya di bawah. Lalu goals-nya ini ada di sini. Seperti itu. Lalu kita ke folder visualization. Di folder visualization itu saya menempatkan beberapa file di sini.
Yang pertama ada animasi untuk menjadikannya video, hasil outputnya gitu. Terus di sini ada animate all to video yang mana yang nanti hasilnya akan dijadikan video melalui file yang di sini nih nanti saya jelaskan juga main source video. Lalu di sini saya menggunakan Matplotlib library-nya, di sini ada figur PLT figur di sini, fix size-nya atau gambar gambar si Matplotlib-nya, mapnya itu berukuran 12 dikali 8, layar Matplotlib-nya sorry. Lalu di sini juga ada untuk Astar, Dijkstra, dan hasil path final comparison-nya. Jadi ada tiga map gitu, atas, kanan, kiri, dan bawahnya untuk hasil akhirnya gitu. Oke, di sini ada animated video. Lalu di sini ada animate final comparison-nya. Jadi hasil akhir final komparasinya antara Astar dan Dijkstra seperti itu. Jadi di sini ada untuk pet Astar di sini. Ini di sini untuk Astar map-nya. Lalu untuk Dijkstra map-nya kurang lebih hampir sama untuk Dijkstra map-nya. Lalu kita ke animate final path. Nah, ini animate final path di sini maksudnya tuh animasi final path planner-nya untuk Astar dan Dijkstra. Jadi terpisah window-nya, dua window yang terpisah. Jadi di sini ya kurang lebih di sini ada fungsi update-nya untuk set data si list mapping-nya itu. Lalu kita ke animasi search, animate search. Dan di sini juga untuk map. Di sini ada definisi fungsinya di sini. Yang mana di sini ada untuk mappingnya di sini, lalu untuk ada start dan goal-nya di sini, node-nya di sini juga ada untuk warna-warna node-nya. Lalu untuk title, judul dan legend-nya di sini juga ada, grid line-nya ada di sini, animasi search-nya juga ada di sini nanti di fungsi step generatornya. Lalu untuk yang terakhir di sini ada di folder visualization ada plot final. Jadi di sini cuma ada satu fungsi plot final yang mana nanti akan menghasilkan ini starpad dan starpad. Baik, saja kita mulai simulasinya dengan kita ke folder main source-nya di sini. Untuk main source-nya di sini kurang lebih di sini yang pertama ada from folder map. Jadi dari folder map ambil file grid map, import yang diimport fungsi si grid map-nya. Fungsi grid map-nya yang di sini. Nah ini, fungsi grid ini yang diambil. Jadi kita cuma mainnya di main source-nya di sini saja. Lalu ada titik start, titik goal-nya, hampir ke bawahnya juga hampir sama. Di sini ada dari folder algoritma, Astar Search, importnya Astar Search, algoritma, Dijkstra Search, dan bla-bla segala macamnya sampai Dijkstra Path di sini. Nah, untuk di folder visualisasi, di sini ada mengambil file animate search, animate final compare, plot final, dan di folder evaluation ada pengambilan file benchmark. Dengan fungsi yang sama, di sini di benchmark kita ambil fungsi benchmarknya saja, yang untuk di main PY-nya, main source.py. Lalu di sini ada Astar Search Animation, di sini ada animasi untuk Astarnya, kurang lebih hampir sama karena kita panggilnya sudah terpisah. Kita ambil yang sudah terpisah di Astarnya di sini, di folder animate source-nya di sini. Lalu untuk di sini ada Dijkstra-nya di sini juga. Dijkstra dari Dijkstra source-nya. Sama, kita ambil fungsi Dijkstra Search, Grid, Start, dan Goal. Untuk benchmarking, di sini ada hasil print, benchmark result. Nah, ini result Astar dan result Dijkstra-nya. Yang mana akan menghasilkan panjangnya di sini, panjang Astar berapa, terus belokan Astar itu berapa, waktu komputasi Astar itu berapa. Dan untuk Dijkstra sendiri juga seperti itu. Dijkstra, panjang, belokan, dan waktunya berapa. Untuk final path comparison-nya atau animation-nya, di sini sama, mengambil dari folder visualization, yang mana ada grid, result, dan sampai goal di sini. Lalu untuk final static plot-nya, di sini ada plot final, grid, result Astar, result Dijkstra. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita play, kalau kita run kodenya, hasilnya dia akan memunculkan mapping Astar terlebih dahulu. Nah, ini.
Jadi dia mencari di sini Astarnya dia mencari mappingnya, mencari jalur tercepatnya sampai ke goal. Eh, kenapa kenapa kami memilih Astar? Astar itu sudah optimal karena dengan heuristik dibandingkan dengan Dijkstra yang belum heuristik. Jadi Astar itu mencari jalan yang tercepat sampai goal. Ya ibaratnya Astar itu mencari jalan A dan ke B-nya itu yang lebih cepat. Tapi kalau Dijkstra itu sebagai komparasi dia memetakan map-nya dulu atau node-nya dulu dipetakan dulu di sebuah map-nya. Jadi, nah di sini bisa kita lihat di sini di Astar itu dia nggak nggak semuanya di mapping sama dia. Di bawahnya pun juga masih kosong karena dia mencari jalan yang tercepat, node yang tercepat saja, yang open yang mana, yang close yang mana seperti itu. Berbeda dengan Dijkstra, nanti kita lihat simulasinya untuk Dijkstra. Untuk Dijkstra dia memetakan semua mapnya terlebih dahulu sampai habis. Nah ini tidak dipetakan kan di sini kan. Di sini juga yang di bawah-bawah tidak dipetakan oleh Astar. Nah, waktu komputasinya ini untuk mapping 41 kali 41 menurut saya cukup lama untuk hasilnya. Jadi, nah dia tuh hampir tidak di mapping sebelah sini yang pojok kanan bawah ini tidak di mapping oleh Astar. Nah, dia sudah sampai goal di sini. Oke, ini untuk Astar. Kita lihat yang Dijkstra. Nah, ini yang tadi saya bilang Dijkstra itu memetakan semua mapnya terlebih dahulu sampai menyentuh titik goalnya di current net atau uh, uh, planning si robotnya itu nanti. Nah, untuk Dijkstra ini dia memetakan semuanya berbeda dengan Astar, yang mana memang Astar itu mencari titik tercepatnya saja sampai goal. Untuk Dijkstra dia memetakan dulu semua mapnya sampai nanti ketemu titik goalnya di mana, nanti dia baru mencari jalan pipelinernya di situ. Nah, sambil kita tunggu simulasinya selesai, eh, seharusnya nanti di sini muncul folder output sih untuk si video. Mungkin mungkin di file yang di nanti saya lampirkan juga untuk videonya deh. Nah, dia memetakan semuanya tuh. Kalau kalau Dijkstra dia dipetakan semua di bawah. Semuanya dipetakan dia. Dia mencari jalan node-node-nya semuanya dibaca sama dia. Mappingnya dibaca semua. Occupancy grade-nya dibaca semua. Sebentar lagi, sedikit lagi selesai untuk Dijkstra. Nah, ini sudah selesai. Dia dari sini balik lagi langsung ke sini dia. Menyentuh titik goal juga sama sih. Oke, nah bisa kita lihat di sini animasinya. Nah, berbeda jalurnya kan. Jadi yang Astar yang sebelah kiri nih, yang Dijkstra itu yang sebelah kanan. Nah, untuk waktu komputasinya, ini di benchmark di bawah nih, bisa kita lihat. Nah, ini untuk Astar itu panjangnya 93, panjang jalannya ya. Dijkstra juga 93, tapi berbeda di waktu komputasi dan jumlah belokannya. Untuk Astar jumlah belokannya 30, untuk Dijkstra jumlah belokannya 26. Dan untuk waktu komputasinya, Astar lebih cepat dibanding Dijkstra, karena bisa kita lihat tadi pada saat dia pencarian node-nya, Astar itu dia langsung ke titik goal, mencari jalan yang tercepat. Dijkstra itu memetakannya dulu baru sampai ke titik goal, seperti itu. Nah, ini untuk hasil akhirnya, final path comparison-nya, yang di sini.
Ini jalur pertama dia tetap sama, tapi terpecah di sini, yang ini untuk Astar, yang ini yang atas untuk Dijkstra. Nah, apa sih yang membedakan Astar dan Dijkstra? Jadi kalau untuk secara rumus, Dijkstra itu bisa kita eh, analogikan atau kita rumuskan Fn sama dengan Gn. Kalau Astar, dia Fn sama dengan Gn plus Hn, yang mana G itu adalah jarak dari titik start, dan H itu estimasi ke titik goalnya. Bisa dibilang Astar itu lebih 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 optimalnya dibanding Dijkstra karena Astar menggunakan heuristik dan Dijkstra tidak menggunakan heuristik. Untuk secara pencariannya, Dijkstra itu mencari jarak terpendek ke semua node, sedangkan Astar fokus mencari jalur terpendek ke tujuan tertentu. Dalam kasus ini, tujuan kita yaitu goals, yang ada di pojok kanan atas tadi. Dan untuk secara kecepatan, Dijkstra lebih lambat, dia membaca semua mapnya, dan untuk Astar lebih cepat karena diarahkan ke targetnya langsung. Untuk jaminan optimalnya, Dijkstra, apakah Astar dan Dijkstra sudah optimal? Sudah sangat optimal. Tapi yang membedakan adalah Dijkstra sudah optimal, tapi belum heuristik. Dan Astar itu optimal jika heuristiknya unmissable atau tidak melebihi jarak mapnya tersebut. Untuk efisiensi, Dijkstra boros node yang dieksplor. Seperti yang kita lihat tadi pada simulasi, node-nya dia tuh banyak banget kan, sampai semua mapnya. Astar lebih efisien, asalkan heuristiknya juga bagus. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu pemaparan saya untuk project 2 ujian akhir semester robotika dan sistem otonom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.